Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan? Baik ya. Di nama Tuhan, bahwa hari ini kita boleh kembali lagi dalam ibadah minggu. Biarlah Tuhan boleh menolong kita dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau datang memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan disilakan berdiri. Mari kita masuk dalam doa dulu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Allah Roh Kudus, kiranya hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian dari PPK 193, Hidup bagi Yesus. Hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Mari kita hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang dah tinggalkan dunia dan dosa jemaat. Serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beribadah besar. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa ketika kami hidup di dunia ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan.
Kami tahu kami seringkali hidup di luar Tuhan. Kami seringkali hidup untuk diri kami sendiri, tanpa menyadari bahwa hidup kami hanyalah anugerah Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami untuk datang kembali kepada Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini dalam ibadah kami, biarlah Tuhan menolong kami, beri kami hati yang sungguh-sungguh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudari kami tidak bersama dengan kami. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang mungkin dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Dan mereka yang punya kesibukan yang lain Tuhan menolong mereka. Biarlah Tuhan ingatkan mereka kembali untuk boleh datang bersama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ketika kita hidup, kita mau hidup menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita ikrarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan dari PPK 26B. Ku mau setia. Kita menjadi pribadi yang setia lebih lagi dalam Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai ayat yang ke-27.
Ibrani 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke 27. Bagian firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ke-23 akan dibaca oleh kaum wanita bersama saya. 24 akan dibaca oleh kaum laki-laki ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai yang ke-27. Kita akan mulai bersama-sama, mulai dari wanita 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sama-sama. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yoga Pranata dengan menaikkan pujian PPK 25B, memperkenankan hati Tuhan. Berdoa. Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, biarlah hidup kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk tetap setia di dalam iman percaya kami, bahkan di dalam setiap pergumulan kami boleh terus mengingat Tuhan sebagai sumber pengharapan kami. Berkatilah kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini kami akan renungkan bersama-sama.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Kita bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan terus mengasihi kita, memelihara kita, menyertai kita. Kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Ya. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan sebuah judul atau tema, yaitu orang percaya berhati hamba. Kalau di minggu yang lalu orang percaya yang berkualitas, gitu ya. Hari ini saya memberikan tema orang percaya yang berhati hamba. Berarti kalau kita melihat tema ini, kira-kira mungkinkah ada orang Kristen atau orang percaya yang tidak berhati hamba? Ada. Ya. Siapa orang yang seperti demikian? Ya. Orang yang tidak berhati hamba, saya tidak perlu menjelaskan banyak hal, ya. Bapak Ibu sudah tahu pastinya, ya. Orang-orang yang merasa bahwa gak butuh Tuhan, gak butuh gereja, kayak bukan orang Kristen di dalam setiap karakter hidupnya, ya. Setiap tutur katanya, setiap sikap hidupnya itu tidak mencerminkan seperti seorang yang percaya kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kebenaran firman Tuhan pada hari ini bersama-sama kita mau lihat, ya. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Di sana dijelaskan tentang dua karakteristik yang berbeda. Orang yang punya hati hamba dengan orang yang tidak mempunyai hati hamba. Kita mau lihat bersama-sama ya. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Saya singkat, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan seterusnya. Ayat 22 juga demikian ya. Bagi hamba yang menerima 2 talenta itu, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang terakhir, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, ayat yang ke-24, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Sudah tahu kira-kira gambaran ceritanya Bapak Ibu ya? Ada seorang yang kaya punya 3 hamba. Yang
Yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2, dan yang ketiga hanya diberikan 1 saja. Ya, Bapak Ibu, talenta itu apa sih? Ya, kalau kita melihat cerita tadi, talenta itu apa sih? Di sini dijelaskan gambarannya itu uang. Tetapi talenta itu tidak hanya berbentuk uang, tidak hanya berbentuk harta, tapi juga berbentuk bakat, kemampuan, atau juga firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Begitu juga berkat yang Tuhan berikan, supaya kita bisa menggunakannya itu dengan baik, dikelola dengan baik. Persoalannya di sini apa sih? Orang yang dikasih 5 talenta beroleh laba 5, jadinya 10. Yang 2 memperoleh laba berapa? 2. Yang 1 tetap 1 karena dia tanam di dalam tanah. Persoalannya apa Bapak Ibu? Apa sih maksudnya Tuhan memberikan sebuah perumpamaan ini? Apakah kerajaan surga itu ingin menikmati keuntungan dari manusia? Apakah Tuhan ingin mendapatkan keuntungan daripada kita itu mengelola uang dengan baik, kemudian memperoleh laba, yang memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal itu tadi? Ya, kalau kita prinsip ekonomi, apalagi saya belajar dari Bapak Ibu semua, ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Apakah seperti demikian perumpamaan ini? Ya, enggak. Yang dimaksud perumpamaan ini adalah ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, mau dipakai apa? Gitu loh maksudnya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengerjakan keselamatan untuk Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ya. Terus kemudian diapain? Gitu loh. Yang dimaksud firman Tuhan ini adalah kita menjadi orang yang berdampak dengan anugerah keselamatan yang kita sudah terima. Ya. Gimana caranya? Contoh, ya, saya ini sudah tua, sudah 70 lebih gitu ya. Dengan hidup saya sekarang, ya kaca nape lah, contoh. Gimana hidup saya ini berdampak? Ya, mungkin teman-teman yang muda, contoh saya aja duit aja masih minta sama orang tua. Bagaimana hidup saya ini berdampak? Bagaimana hidup saya ini mengerjakan keselamatan? Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini, bagaimana caranya kita sebagai seorang yang memiliki hati hamba, ya, mengerjakan segala sesuatunya taat dan percaya, berserah penuh pada pimpinan Tuhan. Gimana caranya supaya kita itu bisa mengerjakan keselamatan? Hidup kita itu berdampak. Ya. Firman Tuhan ayat 21 dan 23 mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi, hai hambaku yang baik dan setia. Tanda orang yang memiliki hati hamba, ya, taat, percaya penuh kepada Tuhan, itu tandanya kita memiliki hidup yang baik dan setia. Baik di sini Bapak Ibu, dalam arti kata sesungguhnya itu diartikan agape, di mana ada kasih juga di dalam hidup kita. Dan setia itu diartikan piste, yang dimaksud adalah dapat dipercaya dalam setiap situasi, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Hidup kita setia dan dapat dipercaya. Jadi siapapun kita pun bisa menjadi orang yang baik dan setia. Ya.
Sekalipun orang tidak melihat, tetapi Tuhan melihatnya, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, dan Tuhan membalas orang menurut perbuatannya. Jadi kesimpulan pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, ya, mari kita menjadi orang yang memiliki hati hamba. Dengan tandanya apa? Kita punya kebaikan dan kesetiaan dalam hidup kita. Kebaikan karena kita sudah memiliki kasih Tuhan, dan kesetiaan kita dapat dipercaya dimanapun kita berada. Dipercaya ini berarti hidup kita sama ketika kita di dalam gereja, ketika kita di luar gereja, kita di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita dapat dipercaya. Ucapan kita, sikap kita itu sama dengan kita saat beribadah di dalam gereja. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini membawa kita mengerti bahwa menjadi seorang yang memiliki hati hamba tidak mudah, ya. Tetapi saya yakin dan percaya, andai kata di dunia ini sudah tidak ada lagi orang baik dan setia, ya, minimal jadilah salah satunya di dunia ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami mau mengisi semuanya itu dengan kebaikan dan kesetiaan. Dan biarlah hidup kami terus menjadi seorang yang memiliki hati hamba, di mana hidup kami taat dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dimanapun berada terus memiliki hidup yang baik dan setia, yang terus memiliki kasih di dalam hidup kami, dan juga dapat dipercaya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap umat Tuhan yang pada hari ini bersama-sama mendengar di gereja ataupun akan melihat dalam tayangan online yang akan dibagikan. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita kembali berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang tampil-tampilnya kita terus menyerahkan dalam penyelesaian COVID, ya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memakai setiap orang, ya, para pejabat pemerintah, para medis yang terus berusaha dengan baik. Kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kita semua juga yang terus berjuang melawan virus COVID. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang pertama ini. Bapa kami di dalam surga, tahan intinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam penyelesaian COVID yang ada di Indonesia. Kami tahu kami begitu lelah dan bosan. Bahkan kami mungkin sudah berjuang mati-matian untuk mengalahkan virus ini. Tetapi ada banyak orang juga yang tetap terkena virus ini. Kami rindu belas kasihan Tuhan untuk menyelesaikan wabah virus COVID bagi kami semua. Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pakai semua para medis agar mereka boleh dapat berjuang dengan baik sehingga virus COVID segera berlalu bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong kami juga kemanapun kami pergi, Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, saya mengajak kita bersama-sama berdoa secara khusus
untuk saudara kita, ya, istri dari Pak Pin Petyap, kalau kita biasa menyebutnya Wahyap, gitu ya. Saat ini Ibu Eni, istri dari Pak Wahyap, dirawat, sudah mulai pelan-pelan rawat jalan, ya, menjalani kemoterapi, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu belum ada yang tahu gitu ya, atau sudah ada yang tahu gitu ya. Ibu Eni mengidap kanker ganas yang ada di paru-paru, yang kemudian menjalar sampai tulang belakang dan juga tulang pinggang. Saya cukup syok mendengarnya. Sebelumnya masih mengatakan stadium awal dini gitu ya, dipikir itu hanya tumor jinak, dan kemudian proses bronkoskopi itu melihat itu ya di paru-paru. Dipikir itu hanyalah darah beku. Pada waktu disemprot muncrat itu darah, ternyata itu adalah darah dari paru-parunya beliau. Jadi beliau saat ini sudah masuk stadium 4. Cukup syok mendengarnya, ya, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi Jenny, ya, dan juga Wahyap bersama dengan kedua buah hati mereka, Johan dan juga Widya. Kiranya Tuhan terus menolong mereka dalam setiap persoalan ini. Tuhan berikan semangat bagi mereka semua, ya. Dan kiranya Tuhan terus menolong setiap proses kemoterapi yang akan dijalani, ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Jenny dan juga keluarga dalam proses medis yang akan terus dijalani di Rumah Sakit Darmatis di Jakarta. Kita berdoa untuk kali ini, ya. Bapa kami di dalam surga, sebagai anggota gereja bersama-sama, kami juga menaruh doa dan harapan kami untuk saudari terkasih kami, Ibu Eni. Kami begitu syok mendengar ketika beliau mengidap kanker di bagian paru-paru. Tetapi kami tetap percaya bahwa setiap proses dalam hidup kami ada Tuhan yang terus menyertai. Ada Tuhan yang terus memberikan semangat, kekuatan bagi kami semua, secara khusus bagi Hyuyap dan juga Johan bersama Widya. Sekalipun kami jauh, sekalipun kami tidak dekat melihat Jenny, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang berkuasa, yang juga membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan setiap segala penyakit. Kami pun percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara kami ini. Tuhan, setiap proses medis kemoterapi yang ke depan akan terus dijalani. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan senantiasa terus melindungi mereka semua di sana. Dan kiranya Tuhan terus bekerja bagi kehidupan Hyuyap dan juga anak-anak. Terus semangat, tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita terus mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita selagi masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kita terus mengerjakan, melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan kita iringi dengan pujian PPK 196, Bekerja Selama Siang. Nanti kantong persembahan akan dijalankan Ibu Wena, dan doa persembahan mohon dengan kasih Bapak Bunsinio yang akan memimpin dalam doa. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dan semua kita yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan kita tetap ada ibadah seperti biasa, tanggal 7 Maret. Liturgis akan dipimpin pada Ibu Erliana Sutanti. Khotbah Guru Injil Yoga Pranata, doa persembahan saya sendiri, Wata saya sendiri, LCD Saudari Marcelin, kolektan Ibu Juliawati. Itu yang bertugas untuk minggu depan. Data kebaktian minggu lalu tanggal 21 Februari 2021, kebaktian umum pagi di Koba, kehadiran 19 orang, persembahan Rp325.000. Di hari yang sama, kebaktian umum Pos Batu Petumpang hadir 18 orang, persembahan 90.000. Jadi total persembahan yang masuk minggu lalu sebesar Rp415.000. Untuk diketahui, yang keempat di slide tidak ada tambahan untuk kita mulai Jumat tanggal 5 Maret
akan kembali diadakan ibadah remaja pukul 6 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak cucu di usia remaja, boleh diingatkan kembali untuk boleh mengikuti komisi remaja tempat ini setiap hari Jumat sore jam 6. Yang kelima, setelah ibadah pengurus harap tinggal sejenak. Kita akan membicarakan beberapa hal setelah ibadah ini. Saat bertahan sebentar ya, untuk diketahui. Dan hari ini ada ibadah di Batu Tumpang seperti biasa, hanya jamnya yang berbeda. Kami ingatkan, memberitahukan kembali, kami akan mulai ibadah di sana jam 4 sore. Itu untuk diketahui ya. Setiap minggu jam 4 sore, bukan jam 2 lagi, supaya tidak terlalu terburu-buru dari sini. Seperti itu ya. Itu untuk diketahui. Baik, kita akan segera, mari kita baca ayat mas kita terlebih dahulu dalam Titus 2 ayat 10. Kita baca sebanyak satu kali saja. Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, ya Allah Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan kembali dalam segala kegiatan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Mohon kiranya pimpinan penyertaan Tuhan kembali lagi buat kami. Biarlah kiranya kami menjadi pribadi yang sungguh setia, menjadi orang percaya yang berhati hamba, sehingga ketika dimanapun kami berada, kami tetap sama. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.